oleh Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pancasila Tegal dalam acara workshop pengembangan kurikulum dan RPS MBKM tahun 2021. Sebelum kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini, kami akan menyapa dulu. Yang pertama, selamat datang kepada narasumber kita, Prof. Olivia Fahrunisa, SE, MSI, PSD. Selamat datang, Prof. Salam kenal dari kami secara virtual ya, Prof. Salam sehat selalu. Kemudian yang kami hormati, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dr. Din Noviani. Kemudian Bapak Ibu Wakil Dekan dan Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian tim dari acara pada pagi hari ini yang sudah berkumpul. Sebelum kami membacakan, ada kalanya supaya acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, mari kita sama-sama membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mohon maaf, kami juga tak lupa mengucapkan juga selamat datang kepada para peserta yang sudah bergabung dalam acara workshop pengembangan kurikulum dan RPS MBKM pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para peserta dimohon untuk berdiri. Cuma 18 orang.
Tapi gue nggak start video, gue lagi nyari itu di mana ya, biar bisa ada background. Berikan kita rahmat dan hidayah, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dengan setengah virtual dan setengah hadir di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal. Tidak lupa salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di akhir zaman. Perkenankan saya atas nama keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengucapkan selamat datang kepada Prof. Olivia sebagai narasumber kita pada hari ini. Walaupun secara virtual, mudah-mudahan silaturahmi kita pada hari ini menambah keeratan dan kerjasama Universitas Pancasakti dan Universitas Sultan Agung setelah berapa lama kita tidak berjumpa, mostly karena pandemi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Olive atas kesediaan menjadi narasumber kami. Begitu kemudian disodorkan nama yang akan menjadi narasumber, jujur saja Prof, yang terfikir dalam benak kami adalah Dekan Fakultas Ekonomi Unisula. Tentu saja hal ini berkat kepemimpinan Prof. Olive selama beberapa periode sampai kemudian akreditasi Prodi menjadi internasional dan juga kegiatan lain yang sangat bagus untuk kami ikuti. Mudah-mudahan kami semua dapat mengikuti jejak Unisula untuk bisa menjadi prodi unggul sesuai dengan harapan kami. Prof. Olivia dan rekan-rekan di jajaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis, agar diketahui bahwa kegiatan workshop ini adalah sebagai output dari hibah yang diterima oleh Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu pada hibah kerjasama kurikulum dan KMMI, Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia pada khususnya, dan hibah lain yang diterima oleh UPS dengan jumlah yang cukup besar. Hibah ini mengakibatkan kita harus fokus melakukan kegiatan yang sudah disepakati sesuai dengan kontrak semula, termasuk membuat LPJ dari semua kegiatan. Tetapi tidak hanya itu, tujuan hibah kerjasama kurikulum yang akan kita lakukan pada hari ini, terutama memperbaiki kurikulum Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang sudah ada. Dan hari ini kami mohon Prof. Olivia dapat memberikan masukan dan beberapa perubahan yang mungkin bisa kita lakukan. Kepada teman-teman, jangan terpaku pada zona nyaman, dan sekali lagi, do not stuck in the comfort zone. Beberapa perubahan yang terjadi di luar dengan adanya pandemik mengakibatkan kita mau tidak mau merubah mindset kita terhadap apa yang bisa kita lakukan. Tanggung jawab kita tidak hanya di kelas, tapi sesudah itu adalah apa yang kemudian bisa dilakukan mahasiswa sampai kemudian mereka bisa layak diterima di dunia kerja dengan skill yang kemudian kita tawarkan. Harapan ke depan bahwa masukan dari Prof. Olivia selaku narasumber dapat dipakai program studi dan diterapkan di setiap program studi untuk dijadikan acuan. Dan ide-ide ini bisa menambah wawasan tidak hanya manajemen tetapi juga program studi. Sekali lagi Prof. Olive, bisnis. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi lebih bermanfaat untuk generasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPS Tegal menjadi lebih baik.
Tabarakallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dekan, Bu Dr. Dinoviani. Baik, menginjak acara selanjutnya, ini yang mungkin yang sudah ditunggu oleh para peserta, bahwa acara dibagi menjadi 2 sesi atau 2 materi. Yang pertama akan membahas tentang pengembangan kurikulum MBKM. Kemudian yang jam selanjutnya yaitu tentang penyusunan RPS MBKM. Tentunya yang akan dipandu oleh moderator kita, Bu Iramaya Hapsari SEMSI, dan juga narasumber kita kepada Profesor Dr. Olivia Farhanisa SEMSI. Kepada Bu Iramaya, monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Cek, masuk ya udah. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita bisa bertemu di acara workshop implementasi kurikulum MBKM. Perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi menuntut mahasiswa mempunyai kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian link and match tidak hanya diperlukan antara dunia akademik dengan dunia usaha dan dunia industri, namun juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif, agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Hal tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan dari kurikulum yang memfasilitasi pencapaian-pencapaian yang diinginkan tersebut. Kurikulum perguruan tinggi pada dasarnya bukan sekedar kumpulan mata kuliah, tapi juga merupakan rancangan serangkaian proses pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan learning outcomes. Hari ini kita akan membahas tentang kurikulum MBKM bersama narasumber kita yang luar biasa, Profesor Olivia Farhanisa, MSI, PhD. Berikut akan saya bacakan sekilas dari profil singkat beliau ya. Profilnya banyak sekali ya, tapi saya bacakan sekilas. Profil singkat dari Profesor Olivia Farhanisa, MSI, PhD. Beliau lahir di Kudus tahun 1975. Aduh, masih muda sekali. Kemudian menempuh S1 di Unisula, kemudian S2 bersama saya di UGM lulusan 2004. Kemudian S3 di Curtin School of Business selesai tahun 2012. Saat ini beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisula. Second period ya, ya Prof. Kemudian aktif di beberapa organisasi seperti IEEE, kemudian ICSB dan ICME. Meraih gelar profesor tahun 2019 di bidang Human Resource Management. Kemudian publikasi bereputasi yang sudah dihasilkan beliau dari tahun 2007 sampai 2021 sebanyak 53 buah WOW. Wow, sekali ini. Baik, monggo Prof. Kita mulai diskusi tentang kurikulum ini. Sebetulnya kurikulum itu bukan barang baru ya. Cuma ketika kita masuk ke MBK seperti itu, kita kayak agak sedikit, kami ya tentunya ya, kami tentunya agak sedikit meraba-raba kurikulum bagaimana yang seharusnya diimplementasikan bagi pelaksanaan MBKM ini. Monggo Prof. Baik, terima kasih Bu Maya dan juga Bu Dekan serta Bapak Ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, kita hormati bersama Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal, Ibu Dr. D. Noviati Rahmantika, kemudian Ibu moderator kita, Ibu Ira Maya Hapsari, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu dosen, rekan-rekan sekalian dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pancasakti Tegal. Alhamdulillah, syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan saya terutama untuk bisa hadir secara virtual bersama dengan Bapak Ibu dosen dari FEB UPS untuk share beberapa hal yang menjadi PR kita bersama sebagai pelaku di perguruan tinggi. Tentunya kebesaran kita sekalian di masing-masing fakultas adalah berkat inisiasi dan kerjasama dari segenap sivitas akademika di fakultas masing-masing. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada Ibu Dekan atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk bisa sharing, berbagi tentang apa-apa yang sudah kita laksanakan dan sebagian masih juga kita rencanakan, sehingga insya Allah kalau sharing hari ini tentunya bermanfaat bagi FEB UPS, tapi juga sangat bermanfaat bagi kami yang di Unisula, juga terus untuk mendedikasikan diri untuk melakukan continuous improvement atau perbaikan di segala bidang. Selawat serta salam senantiasa untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah senantiasa menjadi panutan kita dan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seperti tadi yang disampaikan baik oleh Bu Dekan maupun Bu Maya bahwa kurikulum memang bukan hal yang baru bagi kita ya, yang selama ini sudah menjadi pengajar, sudah menjadi dosen, atau mungkin sebagian dari Bapak Ibu sekalian yang mendapatkan amanah untuk menjadi pimpinan di beberapa unit yang ada di perguruan tinggi. Kalau kita sepakati bersama bahwa kurikulum inilah yang menjadi landasan kita untuk menjalankan sebuah proses pendidikan di sebuah perguruan tinggi. Mahasiswa adalah sebagai pihak yang kemudian menerima kurikulum dan mendapatkan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang kita set up di awal. Nah, berbagai perubahan yang demikian cepatnya itu kemudian membawa kepada sebuah tantangan bahwa perguruan tinggi harus selalu mengupdate konten dari kurikulum yang sudah dijanjikan bagi mahasiswanya. Teriring dengan banyaknya peraturan, banyaknya regulasi, banyaknya permohonan, banyaknya perkembangan, tentu menjadi suatu kewajiban bagi kita untuk bisa merespon itu dengan sebaik-baiknya. Don't stay in comfort zone, tadi disampaikan oleh Bu Dekan seperti itu, saya juga sangat sepakat bahwa manusia yang bergerak, kita yang selalu bergerak nanti insya Allah akan memberikan dampak-dampak perubahan walaupun mungkin perubahannya sangat kecil dan kita bahkan tidak sempat untuk menikmati kapan itu bisa terjadi. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama pada pagi hari ini. Saya tidak akan menggurui, menasehati atau memberikan sebuah petunjuk begitu ya, tetapi hanya sekedar sharing apa-apa yang saya pribadi ketahui dari hasil mendampingi prodi manajemen yang ada di Unisula dan juga dari aktivitas untuk mengikuti di beberapa tempat terkait dengan bagaimana sebaiknya sebuah perguruan tinggi itu memperkaya atau memperkuat dirinya dari kurikulum. Nah, saya izin share screen Bapak Ibu sekalian. Untuk file PowerPoint-nya tadi pagi sudah saya kirim ke Bu Maya. Mungkin panjang, tetapi insya Allah nanti beberapa bisa diskusikan lebih lanjut.
Dan saya akan mengawali dengan sebuah overview tentang refleksi diri ya, refleksi bagi kita sekalian selaku pengajar maupun selaku pimpinan di perguruan tinggi di perguruan tinggi atau peran kita sebagai seorang dosen yang selama ini kemudian ditugasi untuk mewujudkan bagaimana supaya kurikulum ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik. Satu hal yang perlu mari bersama-sama kita syukuri Bapak Ibu sekalian adalah profesi kita sebagai dosen, sebagai tenaga pengajar adalah sebuah profesi yang insya Allah itu tidak hanya membawa kebaikan pada dunia, tetapi juga kita bawa sampai dengan akhirat nanti. Karena dengan membuat sebuah situasi bahwa apa yang kita profesikan, apa yang kita lakukan setiap hari itu tidak hanya untuk kepuasan pribadi saja, tetapi adalah bagaimana kita mensejahterakan atau menggembirakan pihak-pihak lain, terutama adalah para mahasiswa. Satu hal yang bagi kami, bagi saya pribadi adalah membawa sebuah dampak kesejahteraan. Ketika maka apapun nanti tantangan yang terjadi, apapun nanti situasi yang terjadi, pasti kita dengan sukacita dan senang hati untuk menerima tantangan tersebut. Kemudian kita ringan, ya, ringan energi, ringan biaya, ringan tenaga untuk melakukan itu, karena semakin bertambah kesejahteraan spiritual kita. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, maka apapun tantangan yang terjadi, kita bersama-sama responnya dengan sukacita. Dengan rasa yang optimis bahwa kita akan menjadi pribadi yang selalu bisa mengupgrade, selalu bisa menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Nah, ini kami rangkum tantangan itu yang tentunya berimbas atau menjadikan tantangan kita sebagai individu pribadi maupun sebagai seorang makhluk oleh Allah untuk bergabung di sebuah perguruan tinggi, khususnya di institusi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau kita lihat memang Indonesia mengambilnya sebagai megatrend dunia 2045, karena ini menjadi sebuah momen kejayaan satu abad kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini kemudian ada banyak perubahan jadi demografi, ya bonus demografi yang kita punya, kemudian urbanisasi global, bagaimana kemudian masyarakat mulai berpindah dari pinggiran ke kota, atau kemudian bagaimana pemerintah mengintervensi supaya daerah-daerah pinggir menjadi semakin mengglobal, perdagangan internasional, kemudian keuangan global, kelas pendapatan menengah yang mulai naik, persaingan sumber daya alam, kemajuan teknologi, maka kita bisa membuat sebuah penyesuaian diri supaya kita bisa memahami, oh, berarti inilah kira-kira yang harus kita siapkan pada kehidupan-kehidupan di masa mendatang. Mahasiswa-mahasiswa kita itulah yang akan kemudian hidup pada era-era di masa depan, saat mereka di dalam tahap belajar. Nah, sehingga dengan pemahaman ini, kita akan memiliki sebuah semangat bersama bahwa produk-produk yang dihasilkan dari perguruan tinggi, lulusan itu paling tidak dia harus membawa sebuah kontribusi pada pendidikan di masa depan. Nah, ini kemudian seperti yang dicanangkan oleh Kementerian dan juga oleh Presiden bahwa sekarang ini kita fokus pada menyiapkan SDM untuk era industri 4.0 menuju pada society 5.0. Sehingga prioritas utama tadi adalah untuk menciptakan SDM unggul pemimpin di masa depan. Di mana menyiapkan pemimpin itu tidak bisa instan, tidak bisa merupakan sebuah masa yang kita singkat, kita perpendek, gitu ya. Sehingga yang dipesankan adalah proses utamanya pada pembelajaran penataan karakter mahasiswa perguruan tinggi. Disinilah kemudian kita mengambil sebuah peran yang sangat luar biasa, yang insya Allah akan menjadi amal sedekah kita
tentang bagaimana kontribusi perguruan tinggi kita di dalam menyiapkan SDM unggul pemimpin masa depan. Bagi saya pribadi dan bagi institusi kami tidak lagi mempedulikan bahwa perguruan tinggi lain menjadi kompetitor lain. Kita pasti akan kalah dengan perguruan tinggi negeri, kita pasti akan kalah dengan perguruan tinggi internasional misalnya. Seperti kita sadar pada penciptaan, mau silahkan. Yang kita satu kita, pertolongan dan kebaikan itu. Nah, barangkali kita tidak memiliki kuliah ini. Bahkan kemudian tidak mungkin jumlah kita kuliah yang judulnya. Tapi karena ini sifatnya adalah skill, maka yang diperlukan adalah kesadaran bagaimana membuat sebuah S yang itu diturunkan dari kurikulum supaya proses pembelajaran beberapa skill yang dibutuhkan pada masa depan mereka. Ya, atau misalnya adalah communication skill, about reading, writing, and learning. Mahasiswa-mahasiswa kita atau mungkin bahkan kita sendiri masih berkutat pada kemampuan untuk reading and speaking. Tapi kemampuan writing-nya masih perlu digonjot. Kemampuan untuk orang lain dengan baik. Kemampuan untuk bisa mendengarkan opini orang lain dan kemudian menjadikan itu sebagai sebuah bahan introspeksi itu juga kadang-kadang masih sangat rendah. Kemudian computation skills, ya, bagaimana situasi masyarakat yang kemudian juga kebutuhan bagi para mahasiswa kita supaya nanti ketika dia sudah selesai, sudah keluar dari UPS Tegal, dia akan menjadi pribadi yang memiliki skill pada awareness pada masyarakatnya. Kemudian critical thinking and problem solving skills, information management skills, personal skills, dan teknologi skills-nya. Nah, dari sini kemudian Bapak Ibu sekalian, memang di dalam panduan penyusunan kurikulum itu kan ada sikap pengetahuan. Ketika kita menurunkan kepada kurikulum dan RPS, maka kita lebih banyak menitik beratkan pada kemampuan yang sifatnya tentang bagaimana penguasaan sebuah manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan lain-lain. Nah, skill ini yang kemudian diharapkan muncul ketika di dalam proses pembelajaran seharian yang itu bisa kita tuangkan di dalam RPS. Bagaimana sebuah evaluasi sumatif, bagaimana caranya membuat sebuah evaluasi pembelajaran di mana Bapak Ibu dosen itu menilai kemampuan komunikasinya, kemampuan komputasinya, kemampuan lain-lain ini ke dalam proses evaluasi. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana menguji kapabilitas anak didik kita itu pada penguasaan materi manajemen sumber daya manusia dan seterusnya. Sehingga ini menjadi momentum bagi Bapak Ibu sekalian dengan alhamdulillah diperolehnya hibah MBKM dan juga hibah KMMI. Ini menjadi satu cambuk ya bagi kita sekalian untuk segera kemudian menyesuaikan, mengadaptasi kurikulum kita supaya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Bu Dekan, hanya sekedar menyelesaikan LPJ, tidak hanya sekedar kemudian hibah itu bisa kita pamerkan, tetapi yang paling penting adalah bagaimana tanggung jawab kita atas
perolehan apresiasi yang sudah diberikan oleh kementerian. Kami di Unisula menerimanya tahun lalu, yang hibah MPKM dan matching kurikulum, baik untuk prodi akuntansi maupun prodi manajemen. Dan itu alhamdulillahnya sebelum keluar panduan Merdeka Kampus Merdeka Belajar, kami sudah mereview kurikulum pada tahun 2020. Dan itu diimplementasikan pada September 2020 lalu. Kemudian awal 2020 keluarlah MPKM, panduannya keluarnya belakangan dan seterusnya, sehingga cukup mudah bagi kami untuk menyesuaikan karena sebelum rilis MPKM itu diformalkan, kami sudah menggeser beberapa learning outcome dan model pembelajaran di LPS lebih dekat, lebih cepat kita menyesuaikan dengan MPKM. Nah, ini sama seperti yang tadi, saya skip saja Bapak Ibu sekalian. Ini tujuan pendidikan tinggi, saya kira mungkin sudah memahami semuanya bahwa ini adalah tujuan generiknya. Sehingga ada 6C for higher order thinking skills bagi mahasiswa itu yang kemudian harapannya inilah yang banyak dibekalkan kepada para anak tinggi, 3 dharma pendidikan tinggi yang selalu kita lakukan sehari-hari. Bagaimana membangun 6C ini kepada mahasiswa dalam aplikasi pendidikan dan pembelajaran atau pendidikan dan magang karena sekarang pakai MPKM, kemudian penelitian dan kegiatan merdekanya, dan juga pengabdian masyarakat. Nah, dari mana kemudian kita akan memberikan bekal kepada mahasiswa? Tentunya kita berangkat dari capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran lulusan yang kemudian diambil dari KKNI, kemudian learning outcome-nya termasuk juga international recognition. Di sini kemudian kita menyusun sebuah dokumen, kurikulum, capaian pembelajaran, sistem pembelajaran, dan sampai dengan alat evaluasinya. Nah, bagaimana kemudian kurikulum ini bisa terlaksana untuk sampai kepada lulusan yang diembankan di dalam SNPT? Maka dengan menggunakan kegiatan Tridharma yang kita lakukan setiap hari itu, ditambah dengan literasi baru yang sudah ada dituangkan di dalam KPT 2019, kurikulum perguruan tinggi 2019. Jadi sebelum panduan MPKM itu keluar, Kementerian mengeluarkan KPT petunjuk untuk penyusunan kurikulum perguruan tinggi tahun 2019. 2020 awal kemudian keluar panduan Kampus Merdeka, kemudian harapannya sekarang kita sudah menuju kepada proses-proses penyusunan antara KPT disesuaikan dengan MPKM. Di dalam KPT dijelaskan di situ bahwa ada literasi baru yang diharapkan oleh kementerian supaya diadopsi oleh perguruan tinggi, yaitu literasi data atau literasi terutama pada big data. Jadi big data ada di mana-mana, tapi tidak kemudian big data itu diletakkan saja di apa-apakan begitu ya. Kemudian literasi teknologi, bagaimana membuat semua aktivitas akademik kita menjadi melek pada teknologi, dan literasi terhadap manusia. Jadi memanusiakan manusia, memartabatkan manusia. Dalam hal ini tadi yang di atas adalah community skills ya. Bahwa kita hidup tidak sendirian, kita pintar tidak sendirian, kita sejahtera tidak sendirian, tetapi ada orang-orang, manusia-manusia di sekitar kita yang membutuhkan tambahan dari apa yang sudah kita miliki. Nah, di sini kemudian harapannya adalah ketika mahasiswa lulus tidak hanya memegang dokumen-dokumen seperti misalnya ijazah, SKP, ZNC, sertifikat profesi, sertifikat bahasa asing, dan lain-lain, tetapi mereka betul-betul dokumen ini divalidasi bahwa mereka sudah menikmati proses pembelajaran yang menyenangkan, proses pembelajaran yang cukup, yang menjadikan mereka memiliki 6 kompetensi dasar ini, yaitu communication, collaboration, compassion, critical thinking, creative thinking, computation logic. Model pembelajaran adaptif, fleksibel, dan seterusnya. Nanti di belakang akan saya sharing kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang kadang-kadang Bu Dekan mungkin saya harus matur bahwa hasil sharing dari beberapa perguruan tinggi masih banyak ditemukan. Saya juga pernah membaca sebuah hasil penelitian begini.
anggota-anggota perguruan tinggi ya, insan-insan perguruan tinggi yang sudah bergabung dengan sebuah perguruan tinggi, kadang-kadang mereka masih juga belum menyadari bahwa ketika bergabung dengan sebuah institusi pendidikan tinggi, maka inilah tugas kita sebetulnya. Jadi istilahnya seperti SDM-SDM yang masih sekedar melewati ketika bergabung dengan perguruan tinggi, atau SDM-SDM yang sekedar kemudian menghabiskan waktu atau kemudian dalam bahasa tanda kutip itu adalah hanya sekedar melewatkan hidupnya di sebuah perguruan tinggi, sekedar ngajar, kemudian selesai, ngajar, selesai, dan seterusnya, maka sejatinya perlu untuk kita memecah kembali bahwa Bapak Ibu sekalian, wahai teman-teman staf administrasi, panjenengan semua sudah bergabung dengan sebuah perguruan tinggi, ini loh tugas kita. Sehingga kesadaran untuk misalnya ya mengupgrade kurikulum, membuat sebuah proses pembelajaran yang menyenangkan, membuat sebuah evaluasi pembelajaran yang mendasarkan pada penilaian pencapaian NAMSI, ini menjadi satu hal yang kemudian harus kita pikirkan bersama. Tidak hanya menjadi tugas pimpinan, tetapi bagaimana kemudian Bapak Ibu dosen itu bisa menerjemahkan kurikulum ini menjadi sebuah proses yang akan dinikmati bersama-sama oleh mahasiswa dan anak didik kita. Perlu kita pahami bahwa sebuah pendidikan itu ada membutuhkan dua hal. Dia adalah utuh dan irreversible. Ya, dia harus utuh itu artinya harus berjenjang. Sudah kita atur mulai dari sekarang ada PAUD, kemudian TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi yang diatur oleh negara kita dan hampir banyak di perguruan tinggi. Dan dia irreversible. Irreversible itu kemudian tidak bisa mengulang. Misalnya kita sudah selesai S3, kemudian ternyata di S2 itu ada beberapa hal yang kurang, sehingga kemudian prodi kita, misalnya UGM, saya dengan Bu Maya itu, saya dipanggil kembali oleh MSI, Bu Oli, Bu Maya balik lagi ke MSI karena dulu ada yang belum saya sampaikan. Dosennya bilang gitu, ada yang belum saya kasih kepada panjenengan, yuk balik lagi, nggak bisa. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, maka kita harus ekstra hati-hati ketika menyusun sebuah kurikulum. Supaya tidak terjadi sebuah pembelajaran yang berulang, dan tidak lagi kemudian menjadi sebuah pembelajaran yang itu menjadi proses yang kurang tepat di masa mendatang. Kalau adaptif silahkan, tetapi bukan kemudian kalau sudah menjadi dadar gini, menjadi telur ceplok, dia tidak akan mungkin lagi menjadi telur. Nah, itu yang kemudian diperlukan kehati-hatian yang kemudian sering dipesankan oleh banyak pihak ketika menyusun kurikulum, bukan hanya kalau dalam bahasa Semarangnya itu menjembreng ya, bahasa Kudusnya itu menjembreng barisan mata kuliah yang akan kita berikan kepada mahasiswa. Tetapi lebih bagaimana sebuah keutuhan proses belajar yang akan dinikmati oleh para mahasiswa kita. Ya. Nah, ditambah lagi nih Bapak Ibu sekalian, 1,5 tahun ya, ada COVID-19 dan kita perlu untuk memitigasi akademik kita secara besar-besaran. Alhamdulillah seperti kegiatan kita pada pagi hari ini bisa kita selenggarakan secara hybrid. Saya dari Semarang, Bapak Ibu ada yang dari ruangan di kampus, saya dari mungkin dalamnya masing-masing. Tapi kita sama-sama belajar dan mendapatkan sesuatu di sini. Nah, ke depan itu ini yang harus kita pertimbangkan. Jadi belajar dari rumah, bukan belajar di rumah, dan pembelajaran daring atau hybrid sebagai pilihan kebijakan terbaik. Menurut saya kita harus bersama-sama untuk menyiapkan ini, karena kita tidak mungkin mengharapkan untuk kembali persis seperti sama situasinya seperti sebelum pandemi. Di semua kampus, semua ruangan kita pakai, kemudian semua proses belajar di kelas, dosen menerangkan tidak. Kita harus mulai memikirkan bagaimana inovasi supaya pembelajaran hybrid dan rumah itu alternatif. Karena apa? Karena jenjang digital itu sudah semakin lebar. Ya. Banyak perguruan tinggi yang mengeluhkan ketika kemudian harus fully online itu adalah sekolah dan perguruan tinggi. Terjadi shifting yang luar biasa. Bagaimana kemudian
perguruan tinggi yang mungkin di luar kita, di luar Unisula dan UPS Tegal, saya yakin masih banyak perguruan tinggi kecil yang kemudian mereka kewalahan mengatasikan tidak punya sistem informasi yang bagus, tidak punya learning management system yang bagus, sehingga yang dikhawatirkan itu adalah akan terjadi loss and poverty in learning, stunting learner, jadi stunting bukan hanya stunting pada gizi kurang, tetapi stunting learner pembelajar yang kurang, dan kemudian terjadi pseudo participation, partisipasi semu. Ini kami ambil dari kemarin pidatonya Pak Profesor Nuh ketika hadir di Unisula dalam rangka untuk penghargaan Budaya Award sebagai tokoh pendidikan yang sudah H2, maka banyak sekali pseudo participation. Sepertinya berpartisipasi di dalam sebuah seminar, berpartisipasi di dalam sebuah webinar, tapi ternyata itu adalah partisipasi yang semu. Ya, jadi sekedar setor nama, kemudian dapat sertifikat, tapi dapat something apa enggak, karena kemudian multitasking dengan lain-lain. Multitasking sudah dipercaya tidak akan menghasilkan sebuah optimalisasi. Nah, kita juga bisa membayangkan bagaimana para mahasiswa kita sekarang ketika mereka kemudian online learning, ini akan terjadi seperti ini. Dia akan poverty in learning, kemudian pseudo participation, dan dia akan menjadi stunting learner. Nah, sehingga kita perlu memikirkan bahwa adanya komponen input yang seperti hal tersebut, ya bonus demografi digital, kemudian bonus teknologi ini, jadi memungkinkan komponen inputnya antara availability dan affordability itu nanti akan berdampak pada komponen outputnya, access and quality-nya. Kalau kita bayangkan, komponen input di kita itu ada mahasiswa dan kurikulum serta proses pembelajaran yang kita tuangkan dalam RPS, maka bagaimana wujudnya, hasilnya adalah bisa kita lihat pada bagaimana nanti akses dan kualitas lulusan kita. Sehingga ini harus kita lakukan mitigasi secara besar-besaran. Saya kira semua perguruan tinggi harus menyiapkan ini dengan sumber dayanya masing-masing sebagai sebuah konsekuensi yang rekursif proses. Nah, so new word, new skills. Ini kemudian menjadi pemahaman kita bersama, bahwa everyone should be able to live, learn, and work, and participate in digital. Ya, the job is changing. Kemudian we need to upgrade our skill. Dan itu membutuhkan decision makers, terutama adalah bagi educators, kita sekalian, pimpinan Bapak Ibu Dosen, dan government administrator, dan juga business leader, untuk bersama-sama bagaimana mengarrange ini. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan itu adalah dengan meninjau atau mereview kurikulum yang sudah kita punya selama ini. Akhirnya review kurikulum itu kalau di dalam Burang-Ban PT tuliskan adalah 4 tahun sekali. Kenapa 4 tahun sekali? Karena merupakan cycle sebuah lulusan. Jadi ketika kita punya kurikulum A, kita akan bisa mengevaluasi apakah kurikulum kita itu efektif atau tidak adalah setelah kurikulum A itu dijadikan produk sebagai lulusan. Nah, mindset-nya dulu begitu. Jadi kami tidak bisa mereview atau bisanya hanya micro changing, ya micro change, perubahan-perubahan mikro saja, tapi perubahan makro itu menunggu selesai satu cycle dari lulusan, kita tanya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang ternyata nggak bisa seperti itu karena perubahan lingkungannya sangat-sangat. Dari sini kemudian diperlukan sebuah kelincahan bagi perguruan tinggi, bagi prodi khususnya adalah kaprodi dan aktivitas akademikanya untuk merespon beberapa perubahan itu dalam implementasi kurikulum program studi. Nah, beberapa hal yang menjadi landasan hukum, kebijakan nasional dan institusional untuk pengembangan kurikulum PT itu bersama-sama kita punya ini, kemudian ditambah dengan SNDikti yang terbaru tahun 2020, yang di situ kampus Merdeka Belajar, kemudian ada pola akreditasi yang juga agak berubah, kemudian disinilah yang ini kemudian bisa kita intervensi. Ya, dari adanya ini, maka di bawah inilah yang kemudian kita harus bermain supaya kita bisa mempunyai sebuah produk kurikulum sebagai sarana pembelajaran mahasiswa kita di prodi.
Yang pertama tentang visi, misi, tujuan, strategi, dan juga university value. Jadi kalau kita punya visi, maka kemudian bagaimana value boleh. Besok bayang besok. Kemudian mengembangkan body of knowledge, di mana body of knowledge ini kemudian kearifan lokal yang kita punya harus tuangkan di sini. Our local wisdom. Karena tanpa itu kita tidak akan memiliki sebuah keunikan. Akan menjadi seorang yang generik, akan menjadi prodi yang generik. Padahal bisa jadi karakteristik mahasiswa kita berbeda, lingkungan tempat kita berorasi juga berbeda, bahkan lulusan yang kita target akan kita bentuk seperti dengan prodi yang lain. Sehingga ini perlu ada sebuah pendefinisi atau sebuah renungan dari masing-masing prodi, body of knowledge and kearifan lokal apa yang akan panjenengan tonjolkan. Ya. Saya pernah belajar yang dari ABES itu, akreditasi internasional, mereka kemudian rata-rata menanyakan, di Indonesia itu ada banyak sekali fakultas ekonomi dan bisnis. Semua PTN dan PTS pasti punya. So dari FE Unisula itu apa yang menjadi kearifan lokalnya? Pada waktu itu kemudian diskusinya banyak ya, seperti misalnya Undip itu kemudian dia bergeser pada bukan bergeser ya, dia mengerahkan pada bagaimana pengembangan pantura dari ekonomi maritimnya. Kemudian perguruan tinggi yang di luar Jawa, kan kemudian mereka itu dekat dengan perkebunan, pertanian dan seterusnya, mereka menuju ke sana. Nah, Anda di Unisula itu kemudian apa? Nah, itu yang kami di-challenge seperti itu. Kalau enggak, itu kemudian kita tidak punya keunikan, sehingga kita tidak bisa membangun lulusan kita itu unikan apa, dia akan berkontribusi. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, tidak untuk menyaingi prodi yang lain, tidak untuk menyaingi perguruan tinggi yang lain, tapi sebisa mungkin kita menawarkan sebuah keunikan sehingga semua lubang yang ada di masyarakat itu diisi masing-masingnya oleh masing-masing perguruan tinggi. Oh, celah yang kosong diisi oleh UPS. Oh, celah yang kosong diisi oleh Unisula. Oh, celah yang kosong ini diisi oleh perguruan. Sehingga alangkah indahnya ketika semua bolong-bolong itu diisi bersama-sama oleh kita sebagai elemen masyarakat, maka kemudian menjadi sebuah berlian yang utuh. Harapannya kemudian program harus mengikuti perkembangan IPTEX, ilmu pengetahuan teknologi dan seni, supaya bisa selalu mengupdate kurikulumnya. Kemudian memahami bagaimana Education 4.0 saat ini, mungkin ke depan ada Education 5.0, 6.0 dan seterusnya, akan menjadi tugas bersama bagi Bapak terutama yang di prodi dan tim kurnya, supaya kemudian mereview kembali apakah LPS dan opsi penamsi ini dikembangkan. Ya. Kemudian pemahaman tentang industri 4.0 dan perkembangannya adalah sistem dari si edu kembang. Banyak adalah lulusan kita nanti akan berkontribusi pada industri, masyarakat industri. Karena kemudian kunci kesejahteraan sebuah negara itu pada kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, dan satu lagi kualitas saya lupa itu ya, Human Development Index itu. Nah, sehingga kalau kita sebagai anggota perguruan tinggi, terutama Bapak Ibu yang di prodi, orang bisa ikuti bagi tantangan maka dipastikan bahwa kurikulum tidak menemukan keunikan di dalam sebuah prodi, akibatnya mungkin dia akan mencari keunikan-keunikan itu ke tempat lain. Ketika kita less number of student, ketika kita kurang jumlah siswa, maka peran kita menjadi kurang bakat kita untuk ngajar, meneliti, dan pengabdian menjadi tidak ada ruangnya. Gitu. Sehingga ini menjadi PR kita bersama bagaimana kemudian menyesuaikan adaptasi kurikulum yang kita punya supaya bisa kita itu ya menjadikan ini sebagai sebuah modalitas. Nah, ini kan kurikulum bukan sekedar dari program pendidikan yang dialami oleh mahasiswa sampai kemudian merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan
bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Ya. Nah, ini KKNI saya kira dipahami bersama, karena kalau kita paham dengan ini dulu, ya paling enggak kita punya pemahaman atau pengetahuan tentang ini, maka nanti proses bergeraknya mereview kurikulum itu akan lebih mudah. Jadi yang perlu dipahami bahwa kita berada di level manajemen dengan 3 rangkaian tridharmanya, penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian kita harus menyadari ini dari sisi eksternalnya, ini adalah dari sisi internalnya, dan strategi ditambah dengan university. Kalau turun ke prodi, maka menjadi value dari fakultas dan prodi. Karena kalau tidak nanti kita akan yaitu gerakan bagaimana menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan strategi yang kita punya. Sampai kita tidak punya indikator tentang membaca saya dari dokumen Bapak Ibu sekalian yang di prodi manajemen. Kemudian ada semester study, apa kata alumni tentang kurikulum yang sudah mereka dapat. Kita kemudian bisa merespon Industry Revolution 4.0, perkembangan iptek. Dari sinilah ya gabungan 2 ini yang kemudian kita membuat sebuah profil lulusan. Sehingga profil lulusan itu beda dengan profil pekerjaan, ya. Tetapi lebih kepada bidang di mana mereka nanti akan profil lulusan, ya, sepertinya mereka merefer pada nasional outcome based education, jadi pendidikan yang berbasis kepada outcome. Memahami penjelasanmu, prodi-prodi ini akan menyusun jumlah SKS-nya, ya, maksimal paling sedikit 144 SKS, maaf, kemudian paling lama 7 tahun, dan dia kemudian ditambah dengan kampus merdeka, tidak hanya belajar di prodinya sendiri, tetapi sudah bisa ke prodi lain, bisa ke prodi sejenis di PT lain, atau ke prodi lain di ini Bapak Ibu bahwa ada SNDikti, ada visi misi perguruan tinggi kita, ada kampus merdeka belajar yang menjadi tawaran bagi mahasiswa, ada OBI di sini. Ini yang kemudian harus jadikan sebagai standar untuk menyusun kurikulum kita. Lalu bagaimana caranya mereview kurikulum? Ya, kita pahami dulu bahwa OBI awali dengan gambaran yang jelas tentang kemampuan penting yang bisa dilakukan mahasiswa saat lulus. Based education itu adalah kira-kira kalau mahasiswa lulus nanti, dia akan memiliki kemampuan penting apa? Itu kita breakdown dulu. Kemudian setelah itu baru kita organisasikan kurikulum, kemudian sistem pembelajaran, penilaian, dan seterusnya, sampai kemudian kita mengevaluasi bagaimana lulusan atau capaian lulusan itu terjadi. Nah, ini tahapan pengembangan kurikulum. Ini ada PT Bapak Ibu sekalian, kurikulum pendidikan tinggi perguruan tinggi kalau tidak salah tahun 2019. Ini yang kita jadikan acuan untuk review di prodi manajemen saat itu. Jadi ketika 2020 itu disahkan, kita memulai prosesnya kurang lebih 10 bulan mungkin, hampir 1 tahun, tapi kurang dari 1 tahun untuk kemudian menjadikan kita punya 2020 kurikulum. Ada micro change beberapa di situ seperti memberikan mata kuliah pilihan tentang big data, data analisis, kemudian major change yang harus pakai senat dan seterusnya itu kemudian kita lakukan di 2020. Persis sebelum MBKM itu dirilis oleh Kementerian, sehingga kemudian agak mudah karena sudah mengadopsi beberapa hal yang diembankan di KPT. Kita langsung melakukan tim bekerja, kemudian 2020 sudah diimplementasikan. Nah, kurang lebih begini Bapak Ibu sekalian ya. Tahap menganalisis kebutuhan atau membaca sinyal pasar. Jadi ketika evaluasi kurikulum yang kita evaluasi adalah capaian
capaian pembelajaran. Kita meminta masukan dari asosiasi dan stakeholders. Kita undang waktu itu yang kita undang adalah teman-teman dari HR yang tergabung dalam Aliansi HR Indonesia. Kemudian mereka mewakili dari beberapa industri. Kita undang FGD 1 hari penuh untuk bercerita tentang bagaimana lulusan-lulusan sarjana, terutama dari sarjana kita, bekerja di tempat mereka, dan juga harapan mereka ke depan kalau kita akan menghasilkan lulusan sarjana manajemen, mereka pengennya yang seperti apa. Nah, lakukan ya, waktu itu kalau tidak salah hampir maraton dengan beberapa kalangan industri, kalau tidak salah 2-3 kali begitu ya. Asosiasi Muda Stakeholder, kemudian mengikuti asosiasi Prodi, kalau di kami ikutnya di FMI, dan juga ada yang ekonomi syariah karena badan nilai Islam di kami. Di situ kemudian para kaprodi belajar tentang apa kata asosiasi dan apa kata stakeholder. Ini adalah seperti apa. Kemudian dari sisi internal, kita harus memahami visi misi tujuan dari perguruan tinggi kita. Barangkali ada pergeseran, barangkali milestone-nya sudah berubah kalau kita bicara tentang RPJP, RPJM. Kemudian dari analisis kebutuhan pasar ini dan kajian IPTEX dari visi misi baik itu Universitas Institusi pada konsorsium bidang ilmu Forum Manajemen Indonesia misalnya, maka di situ kemudian kita didefinisikan profil lulusan. Nah, tentunya prodi tidak bisa bekerja sendiri. Pengembang kurikulum prodi. Berisi teman-teman dosen yang semua lapisan sehingga diversity-nya masuk. Bapak Ibu dosen yang sekarang sudah menjadi penasihat kami, pengarah kami, Bapak Ibu yang dulu pernah menjadi kaprodi itu kita libatkan di dalam tim. Kemudian Bapak Ibu dari penjaminan mutu yang dia paham dengan segala aturan. Kemudian dosen-dosen muda juga kita libatkan. Kenapa dosen muda kita libatkan? Karena disitulah tempat mereka untuk belajar tentang sebuah ya kita bilang masyarakat pendidikan tinggi. Tugas-tugas yang satu paling hanya mengadministrasi, mereka nggak harus paham tentang dasar kurikulum ya, tapi dari hasil diskusi itu para dosen muda itu menikmati sebuah proses pembelajaran. Gini loh caranya merancang kurikulum. Jadi sebuah proses pembelajaran yang gratis dengan hanya melibatkan itu. Itu Bapak Ibu kalian penglibatan semen untuk mereview itu. Nah, apakah kemudian tidak jadi lama nanti Bu? Karena dosen itu terlibat? Tidak. Kenapa harus ada ini? Karena kita ingin menanamkan ownership dari Bapak Ibu tentang kurikulum yang kita punya. Mungkin beberapa best practice di tempat lain adalah, aduh kalau balik ke dosen diskusinya lama. Maka sudah diselesaikan di tingkat tim saja. Atau bahkan ada beberapa perguruan tinggi yang pernah saya juga menjadi pemateri begini, hanya diselesaikan oleh kaprodi dan sekprodi. Gitu. Dosen terima magang tinggal menjalankan. Akibatnya apa? Akibatnya kemudian dosen itu tidak memiliki sebuah kacamata yang sang Bapak Ibu dari prodi bahwa ini loh yang kemudian menjadi pijakan kita ketika membekali para mahasiswa tadi. Nah, semua dosen walaupun mungkin butuh waktu yang panjang, kita sempat workshop 2 hari waktu itu. Mungkin kalau seperti hari ini semua dosen dilibatkan diundang, saya kira itu bagus untuk memberikan pemahaman kita bersama. Itu paparan di depan Bapak Ibu dosen semuanya untuk menceritakan bahwa profil lulusan kita itu ada sedikit penyesuaian karena ada perubahan di luar sana yang begini, begitu, begindang, dan seterusnya. Ada aturan-aturan yang baru dan seterusnya. Sehingga Bapak Ibu dosen ini profil lulusan kita yang diharapkan terbaru. Dari profil lulusan kemudian rumusan pelajaran, kemudian learning outcome, yang itu disusun oleh prodi. Nah, setelah itu kemudian kita menyusun matrik. Nah, di matrik inilah yang kita bisa melibatkan Bapak Ibu itu untuk dibagi-bagi sesuai dengan tugas bidang studinya. Jadi membuat sebuah roadmap atau peta keilmuan atau body of knowledge
ya, yang mengadopsi semuanya ini yang kita acu pada waktu itu, kemudian menyusun mata kuliah, menyesuaikan CPL-nya, yang ini kemudian tugas tim pengembang kurikulum prodi. Tapi di sini kemudian ini kita membuat gugus tugas pada masing-masing dosen. Saya masih ingat waktu itu kalau tidak salah belum pandemi kami workshop kurikulum hampir 2 hari 1 malam. Jadi pagi, kemudian malam, kemudian besok paginya lagi. Nah, tim pengembang kurikulum prodi bersama dengan prodi dan para senior tadi dan para dosen junior tadi, ini kemudian memaparkan kepada Bapak Ibu dosen tentang organisasian mata kuliah, kemudian perangkat pembelajaran dan seterusnya. Dan itu tetap harapannya adalah semua dosen dilibatkan. Nah, sehingga outcome-nya adalah kita punya struktur kurikulum, kita menyebutnya sebagai roadmap kurikulum, sehingga kelihatan jelas kalau kita mau bikin profil lulusan seperti ini, maka bekal-bekal apa yang harus disiapkan. Termasuk bekal-bekal yang mengacu pada literasi baru yang diembankan oleh Kementerian Literasi Data, Teknologi, dan Literasi Manusia, serta 6C pada 21st Century Skill. Ya. Kemudian ini pada waktu itu sudah diamankan sebelum pandemi, desa pembelajaran memanfaatkan teknologi IT dalam blended learning. Nah, adalah tahun 2020 kemudian kita kedatangan tamu istimewa itu, yaitu makhluk bernama COVID, sehingga ini menjadi sebuah apa ya, kalau kita bilang itu sebuah akselerasi yang luar biasa, mau tidak mau akan menuju ke situ. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini sharing yang kita lakukan di fase 1 itu dengan dari asosiasi kita undang, kemudian FGD dengan pengguna, FGD dengan industri yang bukan pengguna, baik itu dari public sector, non-public sector, government, dan seterusnya, untuk mereka cerita, ya, termasuk dengan para orang tua mahasiswa. Mereka itu pengennya anaknya akan seperti apa. Nggak perlu kita undang juga. Jadi kita ada temu wali, ya, ada temu mahasiswa, ada bahkan staf tenaga pendidikan kita. Ya, kemudian kita tampung. Nah, itu kita belajar pada asas atau landasan hukumnya, oke. Kemudian membentuk kurikulum, kemudian menetapkan struktur kurikulum setelah melewati proses panjang tadi atau mata kuliah. Kemudian kita usulkan kepada rapat senat fakultas, kemudian masuk kepada rektorat, kemudian disetujui rektorat, baru kemudian kita yaitu RPS, rencana tugas dan instrumen penilaian. Ya. Sehingga di tempat kami sudah ada pilihan boleh tidak menyelenggarakan UTS dan UAS, tetapi sebuah capaian pembelajaran itu kemudian dinilai secara periodik. Ambil contoh misalnya yang sudah saya terapkan di kuliah 11 perilaku organisasi, mata kuliah bagi yang ngastor di mata kuliah ini pasti paham, terdiri menjadi 3 tahap, dasar-dasar perilaku individu, dasar-dasar perilaku kelompok, dasar-dasar perilaku organisasi, dan kemudian isu-isu kontemporer pada organizational behavior. Nah, lagi menggunakan UTS dan UAS, tetapi setiap satu capaian maka ada evaluasi sumatifnya. Dengan bentuk penugasan mandiri maupun, tetapi kemudian mereka bisa menilai apakah sebelum kamu layak pindah untuk belajar tentang dasar-dasar perilaku kelompok, mahasiswa harus lulus dulu tentang dasar-dasar perilaku individu. Maka ketika dia belum bagus, boleh remedi, boleh perbaiki. Jadi remedinya bukan di bawah, Bapak Ibu sekalian, tetapi di tengah. Karena RPS yang kita susun, dia sudah membuat sebuah, apa kalau dalam bahasa saya itu kelompok-kelompok capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran CK1, CPMK2, CPMK3, CPMK4 misalnya. Dari situ kemudian evaluasi atau instrumen penilaian yang kita lakukan adalah dari CPMK1, dia sudah bagus atau belum. Kurang, ayo perbaiki dulu. Barangkali yang kurang dari saya ketika semuanya atau yang terpenting kemudian kita telah pribadi baru pindah ke itu menjadi sebuah pilihan. Jadi tidak harus kemudian UTS dan UAS, tapi ada pilihan yaitu evaluasi per CPMK. Toh nanti kalau UTS UAS juga sama ya, evaluasinya adalah sesuai dengan CPMK. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita gambarkan, jangan lupa untuk mengidentifikasi kepala stakeholders, karena lulusan nanti akan dipakai oleh mereka membekali.
supaya juga matching tadi ya, link and match tadi antara perguruan tinggi dengan lulusan yang disampaikan Bu Dekan tadi. Sehingga kemudian di sini kita bukan berlindung ya, kita ada di bawah payung dari visi, misi, dan filosofi itu berdiri. Begitu kemudian program studi menerjemahkannya. Dari situ kemudian kita muncul atribut lulusan dengan capaian pembelajaran lulusan. Kalau kita mendesain profil lulusan seperti ini, maka atribut lulusan begini. Gitu ya. Dengan adanya atribut lulusan ini, maka CPMK-nya adalah 1, 2, 3. Ya, nah CPMK 1 itu kemudian dibagi ke dalam sub CPMK. Ya. Dan yang ini menjadi tujuan di mana-mana, ya, bahwa graduate profile kita diinginkan adalah graduate yang dia punya atribut after dia lulus and shortly beyond completing study. Atau at least 5 years after graduation is the rule of thumb. Jadi 5 tahun itu, 5 tahun setelah lulus, apakah dia sudah menunjukkan, kalau kita evaluasi, maka data study itu, apakah CPMK yang kita pegangan, CPM yang kita pegangan itu kemudian sudah masuk atau belum. Ya, nah, dari sini maka Bapak Ibu sekalian yang dari tim pengembangan prodi kurikulum manajemen silakan cek, atau dari prodi lain mungkin apakah kemudian kurikulum yang dikembangkan saat ini sudah mengikuti pola-pola yang disarankan tadi ya, pola-pola sudah dikembangkan oleh para ahlinya. Nah, sehingga kalau kita buat proses mulai dari input dari stakeholders, stakeholder itu boleh dari dosen juga sebagai stakeholders ya. Kemudian kita bentuk komite, ada general meeting tadi, macam-macam meetingnya, ada workshop, ada tim kecil meeting sendiri dan seterusnya. Kemudian mendefinisikan learning, ya, tujuan pembelajaran, output pembelajaran, kebijakan kurikulumnya, dan bagaimana kemudian diploma policy. Diploma policy itu adalah kebijakan untuk mengimplementasikan kurikulum. Jadi adalah proses yang sirkular, proses yang berulang-ulang terus. Maka kalau dari diploma policy kemudian ketemu, ternyata ini sudah nggak pas lagi, oke, kita minor change ya. Kalau minor change itu lebih singkat, tidak kembali ke sini. Tapi kalau sudah major change itu kalau di kami tetap harus ada melewati persetujuan senat, terutama adalah ketika misalnya profilnya sedikit ada pergeseran. Nah, sehingga di dalam kurikulum itu harus ada kesesuaian, ya. Ada learning outcomes, kemudian teaching and learning-nya, proses pembelajarannya, dan proses yang kota hitamnya adalah design cycle. Jadi kalau kita sudah merumuskan learning outcome kita, nanti akan membekali mahasiswa atau lulusan kita untuk menjadi profesional yang sangat handal, yang dia menguasai 6 skills di dalam bidang manajemen. Oh, kalau gitu berarti learning-nya harus seperti ini, cara ngajarnya seperti ini. Nggak bisa lagi one way dosen ceramah, bisa mendengarkan, mengumpulkan tugas, nggak dikoreksi. Kalau menilai koreksi, tidak dijejer semuanya, kemudian dilihat mana yang paling bagus, kayaknya ini deh. Yang ini tidak seperti itu lagi. Termasuk bagaimana kita evaluasi student, hanya 7 kali kuliah, 7 kali kuliah, kemudian UAS. Bapak Ibu dosen masih mengoreksinya, UAS belum dikoreksi, sudah jalan, ngajak terus dengan UAS dan seterusnya begitu. Maka ini kemudian harus kita perhatikan. Kalau kita berikan feedback, oh ternyata mahasiswa saya itu pada CPMK 1 kok mereka tudeng ya. Nah, kita cek lagi. Jangan-jangan learning outcome-nya tidak sesuai. Jangan-jangan learning outcome ini pelajaran sebelumnya sesuai. Bisa juga bolak-balik. Ya. Kalau student assessment-nya itu rendah, berarti model belajarnya harus kita definisikan kembali. Ya. Dan ini adalah ya, tapi kalau yang design cycle-nya itu boleh muter-muter berurutan gitu. Oke. Kemudian ini kalau direvisi CPL yang terukur, capaian pembelajaran lulusan yang terukur, kemudian desain kurikulum sesuai CPL, kesesuaian terstruktur, peta kurikulumnya jelas,
kemudian implementasi pembelajaran, ya teaching and learning-nya, kemudian assessment CPMK-nya, kemudian benchmarking, dan tindak lanjut serta peningkatan mutu. Nah, ini adalah kurikulum roadmap yang kami punya ya. Saya ambil dari yang prodi manajemen, prodi sarjana manajemen. Sehingga kalau digambarkan peta itu insya Allah seperti ini. Jadi yang paling kanan ini adalah learning profile yang kita tetapkan. Jadi lulusan manajemen Uniswa itu learning profile-nya adalah dia bisa menjadi entrepreneur, dia bisa menjadi manager, kita menyingkatnya sekarang menjadi professional worker, kemudian bisa menjadi perencana bisnis atau business planner, ya, kemudian menjadi akademisi atau mengambil peran sebagai akademisi. Ini adalah learning profile-nya. Jadi lulusan dari FE Uniswa Prodi Manajemen itu seperti ini. Tapi misi kami sebetulnya bukan hanya dia bekerja sebagai tetapi misi besarnya adalah mereka mengambil peran sebagai Islamic Civilization Builder, sebagai pembangun peradaban Islam. Ini tuh dari pembangun kita definisikan sebagai lulusan-lulusan yang mampu untuk membangun peradaban Islam. Melaluinya ini nanti sesuai dengan prodi masing. Di prodi accounting bisa jadi berbeda, tidak seperti ini. Di prodi hukum bisa jadi berbeda. Di prodi kedokteran akan berbeda lagi karena payungnya adalah sama sebagai Islamic Civilization Builder. Nah, dari sini kemudian kita membangun lulusan kita entrepreneur, manager, dan maka bekal-bekal apa yang harus kita siapkan. Nah, ini yang kemudian kita mundur ke belakang. Jadi untuk membangun learning profile, maka ini CPA-nya. Kita klasifikasikan menjadi 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah karena Islamic Civilization Builder, maka memiliki Islamic worldview. Yang di kita rumpun ini adalah rumpun digital business dan social network analysis. Kenapa social network? Karena kemudian untuk berinteraksi dengan manusia berarti jaringan manusianya itu yang kemudian mereka harus punya. Kemudian organisasi karena berbicara tentang bagaimana interaksi manusia di situ. Kemudian bisnis kurikulum ya, kemudian information kita dibutuhkan oleh lulusan, kemudian tinggi problem solving, kemudian business ethics, entrepreneurship, leadership, and dakwah, kemudian tumbuh kita punya satu program namanya self development skill, di sini untuk menjadi pribadi yang hanya apa saya lupa itu singkatan ya Pak. Tapi kita menuliskan di sini. Nah ini adalah yang kita pakai pada saat ngelamar akreditasi internasional waktu itu. Dan mereka sudah BI, Outcome Based Education, dan ini adalah review kurikulum yang kita kerjakan pada 2019. Dan di September 2000 dikombinasikan dengan MBKM nanti yang akan saya jelaskan di bawah. Kemudian basic kompetensinya ini adalah yang dari manajemen tadi, maka SRM, kemudian financial management dan marketing management. Nah, ini sebelumnya pernah menjadi sebuah ketidakpahaman kami, kekurang belajaran kami gitu ya. Ketika membangun learning profile itu adalah menjadi manajer SDM, menjadi manajer keuangan, menjadi manajer pemasaran. Belajar dari
oral examination ya. Bagus sekali, sudah sangat intens sekali ya. Dalam bahasan disebut sebagai uniqueness yang membedakan di sejenis lainnya. Yang menjadikan kita beda dari manajemen. Misalnya ya, visi misi kita itu terwujudnya ilmuwan yang profesional dan manajemen yang terampil serta muka. Terampilnya itu dalam ukurannya, secara kemukanya seperti apa, itu harus ada, dalam bahasa kami itu adalah harus ada tafsirnya. Mohon maaf, saya membaca dokumen kurikulumnya Prodi Manajemen, sudah ada semua visi misinya, tinggal kemudian teruskan di situ tafsirannya belum, untuk kemudian ukurannya seperti apa. Nah, kalau di kita terjemahkan, ya terwujudnya ilmuwan dan profesional di bidang manajemen, di mana ukuran dari terampil dan terkemuka itu adalah dia punya Islamic worldview yang bagus, dia punya soft skill yang bagus, dia punya wawasan internasional yang bagus, dan dia punya organisasi. Kemudian cara mencapainya, jadi ini adalah apa yang akan kita bentuk, yaitu menjadikan profesional di bidang manajemen yang di Islamnya. Bagaimana cara mencapainya? Cara mencapainya dengan blended based learning, yang mempelajari ini semua. Nah, kemudian ini yang tadi ya, setelah kita dapat dari itu, kemudian ada data sekunder membandingkan profesi yang diinginkan destinasi Z dan profesi yang dibutuhkan.